bersifat aku kepada diriku dalam tiada, bersifat aku kepada yang tiada, maka nyatalah aku ada. Apa sifatku yang tiada? Yang pertama kita katakan dengan kata kabir. Kabir adalah sifat wujud ketuhanan yang bersifat asal usul daripada semua batin itu ada. Kita namakan kabir. Yang kedua, bersifat aku kepada sifatku yang bertiada. Yang tiada tempat aku bersifat adalah suatu yang tiada dalam kodrat umat. Kalau yang tiada dalam kodrat Tuhan disebut kabir, kalau tiada dalam kodrat umat disebut sukun. Sukun ini dia tiada tapi berwujud hitam bernama mati. Ini yang dikatakan asal usul daripada malam. Yang kedua, wujud tiada pada kabir, ini yang dikatakan sifat hayat, yaitu nyata. Sifat hayat yang nyata disebut masrik atau hidup. Jadi dengan adanya aku bersifat pada sifat tiadaku, maka berubahlah sifat yang tiada pada umat itu akan nyata bernama sukun. Dan sifat yang bertajali pada kabir, bertemu kabir dengan sukun, itu disebut dengan berubahnya sin ini hayat menjadi alif sin, alif domah u sukun. Maka berubahlah sin alif domah u menjadi kun. Kun itu jadi. Jadilah diriku yang tersirat. Nah, ini sama-sama tiada. Apa wujudnya setelah diriku batin kabirku bertajali kepada sifatku sendiri yang disebut batin sukun, maka terjadilah aku. Aku yang terjadi adalah alif aftar, disebut dengan, dikatakan dengan sifat nyata, dan alif domah u disebut dengan rahasia. Ini ditajalikan dalam bentuk kita melaksanakan solat. Allahu Akbar. Kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maksudnya? Ya, menyatunya sifatku, yaitu sebuah wujud tiada tapi berwarna hitam, disebut dengan kodrat diri, dan menyatu dengan sifat kabir, ya, disebut dengan nyata. Nah, ini mewujud kepada pantulan daripada diri kabir dan sukun. Ini yang dikatakan siang dan malam. Siang adalah wujud kabir, batin kabir yang menyinari wujud kabir sehingga tampaklah siang. Kenapa siang masrik itu disebut hidup? Karena kabir muncul dalam wujud. Sementara sukun, diri hayat, adalah kenapa disebut hitam? Karena dia adalah ada tetapi tak berwujud. Makanya dikatakan hitam. Disebut dengan seperti Ka'bah, dindingnya hitam. Ya, wujud Ka'bah itu hitam. Nah, jadi dengan demikian itu disebut masrik. Masrik itu disebut mati. Mati itu bukan tiada. Mati itu adalah wujud nyata. Jadi kodratnya lawan daripada hidup. Inilah yang dikatakan bertajalinya dua kodrat tadi menjadi au. Ya, au. Mana yang dikatakan sir, rahasia, alif domah u wujud menjadi sukun, ya, yaitu menjadi sir, rahasia Allah. Dan kabir, alif domah a, alif kasroh a, dan dia nyata, terlihat. Jadi kalau au disebut dengan aku, ya,
aku adalah asal dari kata hu. Jadi a'u itu asal dari kata hu. Jadi kapan cara mendirikannya? Di saat kita bertakbir salat atau mentakbirkan Allahu Akbar kabirau. Nah, maka menyatulah kabir tadi bernama kabirau. Kami kabir artinya. Kami dari kabir. Kabirau walhamdulillah, dan batin ini atau rahasia ini bergerak walhamdulillahi kasirau, dan berdiri menjadi diri rahasia. Kasir, sir'au, sirau, ya, wa kasirau. Jadi Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi kasirau. Hi hidup, sirau artinya sir'au, jadi menjadi diri rahasia, ya, kasirau. Wasubhanallah, nah sesungguhnya wujud itu akulah yang bernama Allah yang nyata. Subhanallah. Nah di sini subhanallah ibu keratau wa asila, artinya menyatu menjadi terlihat. Tetapi sila la ini bernyatalah lam atau dikatakan diri lam jalalahu, ya, jalalahu itu sudah menjadi lam alif, lamnya nyata, alifnya nyata, maka terlihatlah aku. Jadi dari pertemuan batin kabir dengan batin sukun terjadilah pancaran hayat, sir nyata dan sir tidak nyata, disebut dengan sukun dan kabir, menjadikan siang dan malam, dan berwujud menjadi diri lam jalallahu yang nyata. Nah inilah yang dikatakan asal usulnya dari batin kabir dan batin sukun bertemu dalam a'u. Maka a'udzubillah itu awal dari Al-Quran karena belum ada bismillah waktu itu, ya, belum terjadi bismillah pada waktu itu. Jadi dengan terjadinya Allahu Akbar, Allahu akulah Allah, ya, hu akbar artinya yang bergerak, ya, aku adalah rahasia yang bergerak. Allahu Akbar kabirau. Nah di sini bahasan dikenalkan bahasan kami adalah rahasia. Kabirau, kabir a'u tadi, ya, kabirau walhamdulillah dan bertajali, wa kasirau mendirikan diri rahasia, wa hibu quratau wa asila dan menyatu dan berupa nyata. Wasila adalah diri jalalahu, la lahu, berarti la-nya sudah terlihat dengan nyata. Maka inilah tajali dari di lam jalalah menjadi diri lam jalalahu, yaitu lam alif nyata pada sukun, dan itu yang disebut malam. Dan apabila disebut nyata hidup disebut dengan khabir. Inilah kehidupan yang beribadah 24 jam. Apabila kamu melihat wujud yang zahir, kamu telah melihat Allah dari batinnya. Dan apabila kamu melihat dirimu yang hitam di dalam dirimu, ditutup matamu, maka kamu telah melihat diri Allah. Dan itulah apabila kamu buka matamu, kamu telah melihat batin Allah berupa diri. Dan ini akan menjadi ibadah berkepanjangan dalam masa hidup kita di dunia. Sesungguhnya kita telah melihat zahir dan batin Allah selama 24 jam. Sebagaimana dia bilang, aku lebih dekat dari urat lehermu, urat nadimu, karena dengan kedipan mata ada hitam dan ada di luarnya nyata, ada di dalam tidak nyata. Itu adalah disebut dengan hayat, yaitu beribadah dengan zahir dan batin. Makanya kalau masyrik itu tidak diartikan terang tetapi hidup, karena melihat yang hidup. Dan sukun tidak dikatakan maghrib mati,
karena melihat yang nyata dari yang gelap, ya. Karena yang adalah sukun yang gelap menjadi nyatalah yang zahir. Ibarat kita membawa lampu ke tempat yang gelap. Nah, begitu itulah engkau nyata karena aku nyatakan dari sukunku yang gelap, ya. Dan aku sina menjadi rahasiamu karena aku ada di dalam kabir yang menyatakan kamu terlihat. Nah, inilah yang siang malam, yaitu diri dan diri. Dengan demikian kita sudah mengerti siang dan malam dijadikan Allah untuk beribadah kepada dirinya melalui kejadian masriki wal maghribi. Siang bersama Allah, malam bersama diri, siang malam bersama dirinya Allah. Demikian kita coba bermuzakarah. Sanumuzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan menyampaikan pertanyaan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya keluarga sehat selalu, bahagia selalu. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Syukur dan dipanjatkan. Hari ini ternyata kalam yang diterbitkan, aku lebih dekat dari urat lehermu. Maka nyatalah Buya, dalam yang disampaikan tadi hanya sebatas kedipan mata sahaja. Jadi sama-sama kita para jemaah bertanyakan kepada Buya untuk penjelasan yang lebih dalam. Silakan para imam dan para ustazah dan soalan. Jadi saya ambil kesempatan yang dulu ya. InsyaAllah. Dikatakan Buya tadi, diri jam lam jalalah kepada diri jalalah Buya. Mohon Buya pencerahan dulu. Ya. Daripada faham keji kita mula daripada tu adalah lam alif. Nah, lam alif pada masa itu adalah aras, kursi dan keramat yang kita tak bisa sama-sama tengok. Betul? Ya. Setelah dia bertajalli pada wujud, lam jalalah, lam alif pada awal itu kita sebut daripada aku. Ya. Aku pada lam jalalah, ya. Lam alif. Jadi dikatakan lam dia alif, dikatakan alif dia itu lam, ya. Nah, dia dua-duanya kita tak bisa tengok kerana sama-sama alif lah, ya, lam alif. Nah, pada masa dia pada wujud ni kita sudah melihat kepada kabir, ya. Pada masa kabir ni terjadilah yang tiada itu bersifat kepada yang tiada. Apa yang dikatakan pada yang tiada tadi, bahwasanya diri dia pada sifat tiada, dia memiliki sifat dia sendiri, ya. Ya, sifat dia sendiri adalah umat daripada diri tiada tadi, ya, umat daripada diri tiada tadi. Sementara diri yang ada disebut kabir. Dengan dia berterjali, adalah aku pada tiada dan dalam tiada. Nah, pada itu di pada masa itu dia berterjali lah dia. Nah, berterjali itu dengan kata kun. Nah, di situlah masanya sin berubah posisi dia tu pada kun. Ya. Ya. Apa itu? Nah, dikatakan sukun. Sin berubah jadi kun setelah kabir berterjali kepada sukun, ya. Berterjali kabir kepada sin, maka di sin berubah daripada sukun. Artinya berubah daripada gelap. Kalau sin dia teranglah hayat, ya. Tapi kerana dia berterjali batin hayat, tak mungkinlah dia tak kalah, bahkan dia jatuh kepada sifat tiada yang berkodrat umat, ya. Dengan dia bersifat umat, menyatulah kedua sifat tu menjadi dikatakan au, ya, au. Itu kan a alif juga.
Nah, sama lah pada alif itu juga. Ya kan? A, alif pada juga. Alif itu juga. Arti pada itu sama-sama tak terlihat, tetapi satu berfungsi pada hayat yang tampak dan satu lagi fungsi pada hayat yang tak tampak. Jadi yang tampak bisa kita tengok adalah daripada hasil yang tidak terlihat tadi. Yang terlihat adalah hitam gelap, tetapi ada yang nyata di dalam yang hitam gelap tadi. Nah, itu dikatakan sukun. Sukun adalah diri hitam atau diri makrifat, atau dikatakan batin. Batin tu wujud dia daripada hitam. Ya. Jadi karena dia alam hitam dan dia masuk kabir atau kabir berwujud, kenapa? Karena ada sukun yang hitam, maka tampaklah kabir ini ditengok. Nah, sehingga sukun ini yang membuat kabir ini bisalah ditengok. Macam tu cara tajalli dia tu. Seperti kita bawa sebuah mulam lampu ke dalam kamar yang mati lampu. Nah, maka lampu tu bisa ditengok. Ya. Kenapa dia bisa ditengok? Karena yang dia di dalam tak nampak. Itu dia dalam gelap. Nah, gelap itu sukun pada itu namanya. Ya, sifat kabir, sifat sukun. Maka dengan adanya kekuatan sukun masuk bertajalli ke dalam kabir, maka kabir ini terlihatlah nyata. Karena ada sukun yang membuat kabir itu bisa dilihat. Macam tu. Jadi di sinilah jadi pantulan kepada hayat. Masriki membuat matahari melihatkan atau hidup. Arti hidup, kenapa tak siang itu namanya terang? Karena siang itu untuk melihat yang hidup, ya. Dan malam adalah jadinya disebut maghrib atau mati, karena yang hidup bisa dilihat di dalam yang mati. Paham? Ya, insyaallah. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua Buya dan keluarga dalam sihat walafiat berketikan jemaah. InsyaAllah. Pertanyaan saya, Buya, boleh Buya jelaskan tadi Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira. Ya. Allah itu aku akbar. Nah, apa akbarnya? Aku ini besar. Apa besar itu? Besar dia itu telah alhamdulillah. Aku bertajalli berdirilah. Alhamdulillah wa kasirau. Ingat kabirau. Nah, yang kabir akulah kabir tu, ya. Wa kasirau sebuah rahasia, wa subhanallah dan akulah keakuan Allah yang nyata, ya. Wa kasirau, ya. Nah, wa kasirau jala akulah wujudnya yang nyata. Walhamdulillah kasirau wa subhanallah. Sesungguhnya akulah wujud Allah. Nah, Allah. Nah, di situ ibu Quran tahu wa asila yang terlihat nyata. Nah, jadi berasal dari tak ada, dari tiada menjadi tiada, maka nyatalah dari menyatalah ada. Telah bersatu tiada kepada tiada, maka nyatalah ada. Nah, macam tu. Faham? InsyaAllah, Buya. Terima kasih, Buya. Nah, itulah. Jadi kalau kita solat, kita beribadah, tapi kita belum melihat tajalli macam tu, atau tak ada niat kita kepada tajalli itu, maka tidaklah solat itu pada tempatnya. Ya, karena boleh berdiri di atas kabirau. Aku berdiri di atas batinku, kabirau. Nah, apa batinku? Inilah batinku yang zahir tatatan yang kita tengok ni, ya. Walhamdulillahi katsira, aku bertajalli dari tiada menjadi ada,
katsira. Subhanallah, sesungguhnya akulah nyatanya Allah. Ya, ini yang dikatakan bersifat. Akulah nyata yang disebut Allah. Ya. Walhamdulillah katsira wa subhanallah hi bukharatan wa asila, dan hayatku terlihat dengan nyata. Nah, inilah aku jatuh wasila, akhirnya lam jalalah itu terlihatlah pada nyata. Itulah sebabnya kita katakan yang tiada itu ada, yang tiada adalah ada. Ya, paham? Jadi kita tak bukan sebagai kata tiada itu ada. Jadi kita kata tiada itu karena bertajalilah dua yang tiada menjadi ada. Paham? InsyaAllah, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah yang tanya kan? Alhamdulillah, terima kasih mengulangi soalannya. Silakan Imam dan para ustazah, jika ada pertanyaan yang berikut, kita sama-sama mengkaitkan bersama ya. InsyaAllah. Baik. Jadi dengan kita lah faham, kita sudah bisa mengatakan yang tiada itu ada setelah kita tahu bahwasanya bersifatlah yang tiada itu kepada sifatnya yang tiada, bertemulah dengan sifat kabir dan sukun, itulah sifat dia yang tiada yang dikatakan ada. Bertemulah sifat sukun dengan kabir, itulah yang menjadi au. Au inilah yang menjadi tubuh rahasia, ya. Inilah tubuh sir yang dikatakan au. A pada yang terlihat disebut kabir, u pada yang tak terlihat disebut dengan maghrib atau sukun, diri sukun. Dengan adanya yang terlihat dengan yang enggak terlihat ini sudah terlihat, dengan syarat berdirilah batin rahasia ini, yaitu menjadi kabir yang nyata. Kabirau walhamdulillah hikasir au, maksud itu ya, wa kasirau walhamdulillah wa kasirau wa subhana Allah, ya, hibu kharatan wa ansilah, dengan sesungguhnya akulah Allah yang dilihat, yang bisa dilihat dengan nyata. Inilah kudrat daripada awal yang tiada menjadi ada. Jadi kalau ingin tahu macam mana yang tiada itu ada, maka kita harus kaji dulu yang tiada kepada yang tiada. Karena bersifatlah yang tiada ini kepada sifat yang tiada. Dia bersifat juga kepada sifat. Seperti kita juga kaji yang ada bersifat pada sifatku, maka nyatalah aku ada. Tetapi juga yang tiada, dia bersifat juga kepada sifat dia yang tiada, maka nyatalah aku ada. Nanti barulah kita paham kaji yang menyusul pada nanti, yaitu adalah ada pada yang ada. Paham jemaah? Jadi macam tu kita mengenal wujud Allah tu memang kaji dia tu macam tu, ya. Jadi kita tak mau hanya tahu Tuhan kita Allah, tapi kita tak tahu macam mana terjalinya sampai berwujud kepada kita. Maka wajiblah kita kaji. Jangan pula kita tak tahu riwayat Tuhan kita menjadi diri kita. Kita harus faham, nak faham sepaham-faham mungkin.